Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap proses belajar kita. Amin. Amin. Nah. ما زلنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول من المجلد الثالث. Di pertemuan kita yang lalu kita masih di bab pertama atau pelajaran pertama dari jilid 3 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alaysa kadzalik? Halo? Alaysa kadzalik? Salah. Bala. ini 4 orang, kalau cuma 4 orang, kalau misalkan semuanya diam kan ya sepi ya ini. Baik. Bala. Dan terakhir kita di pertemuan terakhir membahas tamrin, ya kan Ibu ya? Ya. Membahas latihan. Dan kemarin ada PR, betul? PR-nya tentang i'rab. Alhamdulillah Ibu sudah mengumpulkan. Bagus, secara umum bagus, nggak masalah. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan sedikit, nggak masalah. Tapi coba kita bahas Ibu ya, supaya nanti bisa dievaluasi. Iya, Ustaz. Menurut Ibu, untuk i'rab ini mudah atau mudah? Tahu. Gimana, Om? Ribet aja sih, Ustaz. Ribet, Om. Sebenarnya mudah berarti, Om. Cuman ribet gitu. Ya kan harus ini loh, Ustaz, harus tulisannya, harus ininya gitu loh. Nah, Cuman kalau ada contohnya sedikit bisa lah. Tapi yang itu, yang nomor itu nggak ada contohnya, jadi nggak ngerti itu mau bikin apa gitu loh, Ustaz. Yang nomor 9, Om ya? Iya. Mau bikin apa? Ya, mungkin yang menjadi kebanyakan, yang menjadi koreksian itu yang nomor 9. Nggak masalah. Itu ism mabni, Ibu-ibu sekalian. Itu ism mabni. Kita coba bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas satu-satu dari mulai nomor 5 ya. Iya, Ustaz. Ya. Nomor 5. Thayyib. Hafidhtu surataini. Hafidhtu surataini. Jadi coba kita jawab satu-satu dulu aja Om ya. Supaya lebih jelas. Nanti kalau jawab bareng-bareng kan biasanya nggak jelas suaranya. Kita coba jawab satu-satu dari Bu Elvi. Nanti kalau misalkan ada koreksian yang lain, misalkan ada pertanyaan, silakan. Bu Elvi, silakan. Hafidhtu surataini. Surataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'i ya Ustaz. Al-ya'u. Al-ya'u. Fikri. Kenapa kok alamatun nasbihi al-ya? Biasanya alamatun nasab itu kan fathah.
Dia kan musanna Ustaz. Ahsan. Dilengkapi seperti itu. Li'annahu musanna. Gitu ya. Kalau alamahnya far'iyah biasanya dilengkapi dengan alasannya. Li'annahu musanna. Gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi surataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Musanna. Musanna kan Ibu ya? Ya. Surataini, dua surat. Baik. Ada pertanyaan nih, Bu? Hal min soal? Belum. Belum ya. Ini masih mudah, ya, insyaallah. Baik. Nastamir. Assalamualaikum Bu Elvi. Kok Bu Elvi ya ini tadi, Om? Harusnya Bu Ana pertama. Nggak berarti nomor 6 ini Bu Ana. Nomor 6. Raqam 6. A'rifu qadiya Makkah. Ini coba. Ini pertama ini bacanya terlebih dahulu. Bacanya qadi Makkah atau qadiya Makkah? Qadiya Makkah. Qadiya, bukan qadi. Yakin, oh? Yakin. Ibu-ibu ada yang bacanya qadi Makkah gitu? Iya, Ustaz. Saya. Iya, kan makanya ya Robnya beda kan gitu ya. Tapi di sini coba kita perhatikan dulu qadi di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ulun bihi. Af'ulun bihi. Coba di i'rab dulu Bu Ana silahkan. Qadi. Qadiya. Mm-mm. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa huwa mudhaf. Fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Mungkin ada yang sedikit ala akhirih, enggak masalah. Sebenarnya itu dimaklumi sih kalau misalkan nggak dilengkapi, tapi kalau lebih sempurna dilengkapi ala akhirih gitu ya. Meskipun tapi sebenarnya fathatun zahiratun ala akhirih. Setelah fathatun zahiratun ala akhirih. Meskipun sebenarnya kalau misalkan itu nggak disebutkan itu dimaklumi dan tetap benar lah insyaallah, tetap benar. Tapi akan lebih lengkap kalau disebutkan ala akhirih gitu ya. Fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Betul sekali, mudhaf. Baik. Ibu-ibu mungkin bingung, kenapa kok di sini tandanya fathah zahirah padahal ini termasuk di antara kelompok kata yang tanda i'rabnya muqaddarah. Iya, Ibu. Iya. Kita harus ingat ada satu pengecualian. Kan kemarin yang menggunakan i'rab takdiri itu ada 3 kan Ibu ya? Iya. Ada 3. Ada ism maqsur yang diakhiri alif seperti mustashfa, jarha itu nanti. Lalu ada ism manqus seperti qadi ini diakhiri ya. Lalu ada al-mudhaf ila ya ila mutakallim. 3 itu semuanya menggunakan i'rab taqdiri kecuali 1 yaitu ism manqus dalam keadaan nasab. Ism manqus yaitu ism yang diakhiri ya, tapi kalau mansub fathahnya itu fathah zahirah. Ism manqus kalau mansub tandanya fathah zahirah, qadiyah. Karena sudah tidak ada thiqal lagi, tidak berat lagi diucapkan. Qadiyah. Beda sama qadiyu dan qadiyi. Kalau tanda i'rabnya dhammah dan kasroh, maka dhammah dan kasrohnya muqaddarah untuk ism manqus. Tapi kalau mansub tandanya fathah zahirah. Itu khusus untuk ism manqus. Begitu Ibu ya? Bingung tidak, Om? Halo? Berarti selain itu muqaddarah semua ya, Ustaz? Semuanya muqaddarah kecuali itu. Kalau mansub tandanya fathah zahirah. Ini juga khusus untuk ism manqus ya.
Khusus untuk isim manqus. Kalau isim maksur dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim itu dalam semua keadaan muqaddarah tandanya. Iya. Ya, gitu ya. Khusus untuk isim manqus itu tanda fathah, untuk tanda nasab itu fathahnya fathah dhahirah. Gitu Ibu ya? Ibu, nggak bingung ya insyaallah? Insya Allah. Jadi i'rabnya seperti i'rabnya Bu Ana tadi, bisa di copy paste nanti. Qadhiya itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Lalu makkata Makkata mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu ala akhirih li'annahu mamnu'un minas sarfi. nanti fatahullah alaik. Secara umum sudah lengkap itu i'rab seperti itu. Makkata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi fathah wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu mamnu'un minas sarf. Hal min soal, ada pertanyaan nih, Ibu? Ini Makkah ini mamnu' minas sarf karena sebab apa, Ibu? Karena alam muannas. Gitu ya, Bu ya? Karena alam muannas. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Tidak ada pertanyaan nih, Ibu? Jadi mungkin sebagian ibu-ibu menjawabnya kan qadhi ini tadi tanda nasabnya fathah muqaddarah ibu-ibu ya. Halo. Kalau fathah kata. Yang qadhi tadi kalau ada yang salah kan ibu-ibu ya? Iya. Yang salah jawabnya tandanya apa, Om? Fathah muqaddarah, Om. Iya. Fathatun muqaddaratun ala akhiri mana min zuhuriha apa, Om? As-siqalu. Nggak salah. Nanti dibetulkan, Om ya. Juga penulisan as-siqal itu qafnya pendek, Om ya. As-siqalu pendek semuanya. As-siqalu bukan as-siqalu tapi as-siqalu. Gitu Ibu ya. Ini tanda nasabnya fathah zahirah ala akhirih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir raqam ba'dah. Raqam 7. Kharajal jarha minal mustashfa. Kharajal jarha minal mustashfa. Ummu Fikri, tafadhali ya. Nomor 7 ya? Nah, nomor 7. Al-jarha, kharajal jarha minal mustashfa. Al-jarhanya dan al-mustashfa. 2. Salah kali Ustaz. Enggak apa-apa, salah enggak dosa, Om. Coba aja. Yang ditulis saja ya Ustaz ya? Iya. Maf'ulun bihi. Ini yang mana, Om? Al-jarha atau al-mustashfa? Al-jarha. Yakin, Om? Coba. Al-jarha. Khoroja itu membutuhkan objek tidak, Om? Keluar itu membutuhkan objek tidak? Iya, keluar. Masa? Kalau mengeluarkan, itu butuh objek. Mengeluarkan. Kalau keluar kan nggak butuh objek kan, Om ya? Ya atau iya? Iya. Iya nggak, Om? Ini khoroja itu fi'alun, al-jarha kedudukannya sebagai fa'ilnya, Om, pelakunya, Om. Kalau misalkan al-jarha itu maknanya apa, Om?
Apa sih itu? Ustaz? Luka itu apa sih? Orang yang terluka. Seorang yang terluka. Kharajal jarha. Jarih sama. Jarih, jarha. Jadi apa dong, Ustaz? Jadi jarha ini kedudukannya sebagai apa? Pelaku. Nun, Sebagai Ustaz. fa'il, pelaku. Kalau misalkan al-jarha maf'ulun bihi, pelakunya siapa? Kan gitu ya? Mm-mm. Jadi kharaja itu fi'lun, al-jarha fa'il, pelakunya. Gitu ya? Coba Om. Jadi al-jarha itu fa'ilun. Fa'ilun itu keadaannya bagaimana? Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Fa'il kan selalu marfu' kan Om ya? Iya. Fa'ilun. Berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa' itu apa Om biasanya? Kasrah. Masa kalau tanda rafa' itu biasanya Marfu dhammah. dhammah. Berarti coba lagi al-jarha fa'ilun marfu'un Jarha wa fa'ilun. alamatu Wa alamatu raf'ihi raf'ihi ya. wa alamatu raf'ihi kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Mana dhammahnya? Dhammatun muqaddaratun. Gitu ya. Dhammatun muqaddarah ini kan ism maqsur. Jadi al-jarha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha. Faktor yang menghalangi apa Ibu? Ta'adzur. At-ta'adzuru. Karena ada uzur di sana. Maksudnya apa at-ta'adzur di sini? Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Ta'adzur di sini maksudnya adalah huruf terakhirnya alif. Alif itu tidak bisa diharokati. Gitu ya, Bu ya? Ya. Bagaimana Om Fikri? Bingung tidak? Al-jarha. Al-jarha itu kedudukannya sebagai fa'il, Om ya? Iya. Sebagai pelakunya. Fa'il selalu marfu'. Tanda rafa'nya di sini dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Faktor yang menghalangi dhammahnya nampak adalah at-ta'adzur. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Baik. Kalau minal mustashfa, al-mustashfanya Om Fikri. Apa Om? Al-mustasfanya Ismun majru. iya, ismun majrurun Betul. wa alamatu jarrihil Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Ustaz. Boleh alal alif atau ala akhirih boleh. Sama. Alal alif. Lalu mana'a min dhuhuriha sama seperti sebelumnya tadi. Faktor yang menghalangi. Nah, enggak masalah. Nanti dilengkapi itu akan lebih bagus ya. Dilengkapi misalnya mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Gitu ya. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Jadi al-mustashfa ismun majrurun bi min, dia majrur karena ada min. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif atau 'ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Tahamah lagi. Semoga Allah memberikan pintu. Semoga Allah membukakan pintu ilmu dan amal. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Ayo Jad. Nastamir raqam 8 أو السؤال الثامن. Bu Juanita, tafadhali.
Akhadha sodiki kitabi min hakibati. Naam, akhadha sadiqi kitabi min haqibati. Sodiki fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Mana'a min duhuriha istighalu apa Naam. istighalu ini ya Ustaz, istighalu Naam. mahalli. Ahsanti. Istighalul mahalli. Jadi sadiqi, kata sadiq itu fa'ilun marfu'un, yang mengambil kan ya, pelakunya, tersangkanya. Akhadha sadiqi. Sadiq itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahall. Ishtighalul mahalli. Lalu di sana wa hurrika bil kasrah litisalihi bi ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Ahsanti. Wa hurrika bil ya litisalihi bi ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Jadi sadiq ini sebagai fa'il, ini sebagai mudhaf. Bil kasrah apa bil ya? Afan. Wa hurrika bil kasrah. Afan, saya enggak fokus. Ini saya barusan lihat chat-chat yang masuk di pojokan. Pojokan layar itu ada kelihatan. Wa hurrika bil kasrah litisalihi bil ya. Gitu ya. Wa hurrika bil kasrah litisalihi bi ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Menjadi shadiq ini fa'ilun dan juga sebagai mudhaf juga. Wal ya dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsanti. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fatahallahu alaik. Thumma kitabi, ini ada 3 kata nih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli wa hurika bil kasrah li tisalihi bi ya'il mutakallimi wa huwa mudhaf. Ahsant. Thumma al-ya dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsanti, sama seperti sebelumnya. Ya. Jadi kitab di sini sebagai maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih, atau boleh juga dikatakan fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Boleh milih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli wa huwa mudhaf. Ini sebagai mudhaf lagi. Lalu ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga, wujudan wanita haqibati. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Tahu. Naam. Udah Ustaz segitu doang. Ya-nya dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fatahna alaih. Sebenarnya mirip dengan sebelum-sebelumnya. Jadi haqibati itu haqibah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih atau ala ma qabla ya mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli. Tetap karena tidak nampak karena faktor yang menghalangi adalah ishtighalul mahalli. Gitu ya. Wa hurrika bil enggak hurrika lagi. Memang kasroh karena memang meskipun di sini kasrohnya adalah kasroh penyesuaian yang muncul di situ gitu ya. Kasroh karena itisal dengan ya al-mutakallim. Sampai ishtighalul mahalli aja Ustaz. Sampai situ saja. Sedangkan yang tadi yang shadiqi dan kitabi itu harusnya ditambahkan wa hurrika bil ya, itu untuk lebih lengkapnya. Wa hurrika bil ya litisalihi bi ya'il mutakallim.
Sedangkan ya mutakalim semuanya i'rabnya sama di sini sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, Ibu ya? Fathahullah alaikum. Enggak bingung ya, insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Pak, mau Naam. tanya boleh? Silakan Om, silakan. Itu kenapa yang akibatnya nggak ada bakhurika? Kenapa Ustaz? Karena memang kasroh, sama-sama kasroh, Om ya. eh, jadi apa ya? Nggak terlalu perlu karena memang sudah kasroh. Memang asli kasroh. Kalau majrur itu kan juga kasroh kan, Om ya? Maksudnya nggak usah ditulis karena dia udah kasroh karena dari minnya itu, Ustadz. Sebenarnya kasrohnya ini bukan karena min sebenarnya. Karena bersambung dengan ya mutakalim. Tapi kalau misalnya kita katakan wa hurrika bil kasroh, ini kan kata-kata itu kan menjelaskan sebab kan, Mas? Padahal kenyataannya memang sudah kasroh. Berbeda dengan shadiqi, tadi wa hurrika bil kasroh, dia diharokati kasroh padahal seharusnya dhammah. Kitabi, dia wa hurrika bil kasroh, dia diharokati kasroh padahal seharusnya fathah. Nah, sekarang min hakibati dia diharokati kasroh padahal seharusnya kasroh. Masa gitu kan? Kan agak aneh, Mas. Wa hurrika bil kasroh padahal seharusnya kasroh. Gitu, ya? Bingung tidak maksud saya? Maksudnya Karena memang udah betul dia kasroh. Bagaimana, Om? Mbak Ana sore putus-putus. Ya, sinyalnya jelek. Iya, karena majrur itu emang seharusnya emang sudah kasroh gitu, nggak usah ditambah. Nah, nggak usah diberi keterangan lagi, nggak perlu lah. Kita tidak memerlukan keterangan lagi. Karena majrur itu sudah kasroh, lalu ini meskipun kasrohnya ini kasroh karena bersambung dengan ya mutakalim. Gitu, Om ya? Ya. Nastamir raqam 9 fatahallahu alaikunna. Raqam 9, coba Mbak Eka. Ada Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Ini mungkin semuanya dari ibu-ibu semuanya bingung. Tapi nggak masalah. Bi 15. Ini bi Mbak Eka? Ya. Silakan coba di i'rab bi 15. Kalau bi harfu jarin mabniun ala kasri la mahallalaha minal i'rab. Ahsanti. Al-ba itu harfu jarrin mabniun ala kasri mabniun ala kasri la mahalla lahu atau la mahalla laha minal i'rab. Kalau 15 dan 10. Kalau Eka jawabannya malu deh kalau salah nih. 15 adat mumayyaz mabni alal fathi al juz'aini fi mahali jarin isim majrur gitu, Ustaz. Enggak masalah. Mumayyaz. Oh, ini yang ditanyakan Mbak Eka tadi. Mumayyaz. Saya kira tamyiz. Saya nyambungnya ke tamyiz. Nah, enggak masalah. Meskipun kita belum belajar tamyiz, kalau misalkan kita i'rab lebih simpel, kita tidak menyebutkan mumayyaz, karena memang bilangan belasan, yaitu ma'adudnya itu tamyiz, berarti adatnya mumayyaz. Tapi kita memang belum belajar tamyiz. Tapi kalau misalkan kita i'rab yang lebih simpel saja nggak masalah. Misalnya, khamsata, ini sama, khamsata dan asyara ini kan sama. Khamsata, ini Khamsatanya dulu ya Ustaz. Nah, kan kita meng-i'rab itu kan kata per kata. Tapi ini sama, dua-duanya sama. Baik khamsata maupun asyara itu i'rabnya sama. Boleh. Bukan, ismun mabniyun. Ismun mabniyun karena kalau mabni itu kan kita tidak boleh mengatakan majrur atau mansub atau marfu gitu, ya. Tapi i'rabnya i'rab mahalli. Ya kan, ya? I'rabnya mahalli. Masih ingat ini? Jadi kalau di pembahasan kemarin ini pada i'rab mahalli, bukan i'rab takdiri. Gitu, Ibu ya?
Jadi khamsata ini ismun mabniyun atau mumayyazun mabniyun kalau kamu mengikuti Mbak Eka tadi, mumayyazun mabniyun atau ismun mabniyun itu saja. Ismun mabniyun 'alal fathi, ismun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Ismun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Udah selesai gitu kan. Asyaranya juga sama, i'rabnya seperti itu. Jadi sekarang simpel saja, misalkan kita katakan ismun mabniyun gitu saja nggak masalah. Atau kalau sudah paham tamyiz nggak apa-apa seperti Mbak Eka tadi, mumayyizun mabni, tapi tetap ini mabni. Mumayyizun mabniyun. Syaronya sama Ustadz i'rabnya. Nah, i'rabnya sama. Dua-duanya mabni. Gitu ya. Jadi semua ism mabni itu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi kita katakan fi mahalli. Jangan kita katakan majrur, tapi kita katakan fi mahal. Itu ya, Bu, ya? Semua Iya. ism mabni. Nastamir. Ini i'rabnya sama baik ya? Baik khamsata maupun asyar. Nah, Karena Nastamir raqam asyarah kembali ke Bu Ana berarti. Bu Ana nomor 1. Bu Ana, tafadhali. Ana muhamin. ana muhamin khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun man'a min zuhuriha Dhammatun muqaddaratun di mana? di mimnya ala akhirih ya. 'Alal ya'il mahdhufah. Pak, di atas ya kan ya? Iya. 'Alal ya'il mahdhufah. Pada ya yang dihapus. Ya-nya kan dihapus, aslinya al-muhami ada ya-nya. Iya. Gitu kan ya? Jadi 'alal ya'il mahdhufah man'a min zuhuriha Asqalu. Na'am, mana'a min zuhuriha as-siqalu. Ahsanti. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Lalu di sini hurrika bil kasrah limada? Kenapa diharokati kasrah di sini? Wa hurrika bil kasrati Niabatan. Wa hurrika bil kasrah niyabatan 'anil ya'il mahdhufah. Sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Gitu ya, Bu ya. Coba saya ulangi lagi. Jadi muhamin ini khabarun marfu'un. Mungkin Ibu bisa melengkapi kalau yang kurang. Muhamin khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. 'Ala al-ya'il mahdhufah. Di atas ya yang dihapus. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Wa hurrika bil kasrah. Sedangkan di harokati kasrah. Wa hurrika bil kasrah karena niyabatan 'anil ya'il mahdhufah sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Niyabatan 'anil ya'il mahdhufah. Bingung tidak Ibu? Halo? Halo? Ada orang? Ketinggalan Ustadz saya bertanya. Cartanya ketinggalan Om. Tapi ada Om, ketemu Om. Nggak, maksudnya lagi nulis gitu Ustadz. Oh, lagi nulis. Waktu itu Nah. catatannya ada tapi nggak pakai mana, Ustaz.
Nggak pakai manaa ya? Iya, cuman alal ya'i mahzuf terus Nah, nggak apa-apa. wahurifa. Nah, nggak apa-apa, nggak apa. Alal ya'il mahdhufah wa hurrika bil kasroh. Gitu, baik ya? Ya bil Ketika itu. kasroh anil iya gitu Hmm. mah. Niabatan ada niabatannya, ada niabatan. Wa hurrika bil kasroh niyabatan anil ya'il mahdhuf. Tapi memang pakai itu ya, pakai manaa juga Ustaz. Eh, kalau misalkan pakai nggak masalah. Kalau pakai nggak masalah. Kalau misalkan sebenarnya ini masalah mengi'rab dengan lengkap atau tidak gitu. Mengi'rab dengan lengkap atau tidak. Oke. Berarti tinggal tambahin manaa min zurihan. Syukran Ustaz. Ini muhamin ini kan aslinya ism manqus kan Ibu ya. Aslinya ada ya-nya di akhirnya. Nah, ya-nya dihapus. Ya-nya dihapus, tanda i'rabnya tetap di atas ya sebenarnya. Tanda i'rabnya tetap di atas ya yang dihapus itu tadi. Sedangkan kasroh di sana sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ayujad? Untuk misalnya i'rab huruf Ibu, misalkan di sana ada bi tadi. Bi harfu jarrin mabniun, semua huruf itu mabni kan Ibu ya. Harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu, atau boleh la mahalla laha, ala atau min setelahnya. Alal i'rab atau minal i'rab? Minal. Min Ibu ya. Pakainya min, bukan ala. Minal i'rab. Pakainya min, minal i'rab. Kalau misalkan ada yang mau pakai ala, Ibu dirubah menjadi min. La mahalla laha atau la mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan pada i'rab. Afwan Ustaz mau tanya, Nah, bedanya pakai alal kasroh apa alal kasri apa alal kasroti itu bagaimana Ustaz? nah. Alal fathhi gitu. Kalau mabni kita katakan mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri. Kalau mabni seperti itu. Kalau tidak mabni? Kalau mu'rab alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun atau muqaddaratun, alamatu nasbihi fathatun zahiratun atau muqaddarah, alamatu kasrihi apa? Alamatu jarrihi kasratun afan. Alamatu jarrihi kasratun zahiratun atau muqaddaratun. Alaikum. Gitu ya. Jadi kalau mabni, kalau mabni kita katakan ala dhammi atau ala kasri atau ala fathi, gitu ya. Ya, bagus. Ada lagi Ibu pertanyaan? Hal min soal? Ini memang i'rab ini sebelum-sebelumnya kita tidak pernah membahas i'rab secara detail kan Ibu ya. Memang baru di bab ini kita membahas i'rab secara detail. Jadi enggak masalah Ibu jangan khawatir, jangan berkecil hati. Kita semuanya belajar sama-sama. Jadi memang butuh penyesuaian, sesuatu yang baru itu pasti butuh penyesuaian. Enggak masalah. Misalkan salah sedikit ya wajar, namanya orang belajar. Enggak masalah. Gitu Ibu ya? Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan memang seperti ini itu memang butuh pembiasaan, butuh sering. Nanti kalau sering mengi'rab gitu, lama-lama istilah-istilah itu hafal, ngalir gitu saja. Kalau awal-awal seperti ini kan kadang tuh mikir dulu kan ya, mikir sambil lihat catatan. Iya.
sambil nyetek catatan. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi kan nanti kedepannya itu istilah-istilahnya sama saja kan, Om ya? Mirip-mirip kan, Om ya? Tinggal jalan saja, insya Allah. Semoga membantu. Dan kenapa sih kok saya membahas i'rabnya di sini detail sekali, rinci sekali? Karena pembahasan i'rab, maksudnya teori i'rab itu hanya dibahas di bab ini, di semester ini. Setelahnya nanti langsung praktek soal gitu saja, Om. Jadi harapannya di sini kita betul-betul membahasnya dengan rinci supaya nanti lebih mudah ke depannya. Gitu ya, Ibu ya? Nggak masalah, Om ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi mata-mata kita agak tidak terlalu cepat di sini. Semoga rekan kita. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan? La yujad. Kalau tidak ada, nastamir. Untuk berikutnya ini kita masih belum masuk ke bagian kedua dari bab 1. Belum masuk ke i'rab fi'il, tapi di sana kita akan dijelaskan beberapa kelompok kata atau beberapa kelompok kedudukan isem, yang keadaannya sama, selalu sama. Misalkan beberapa kedudukan isem yang selalu marfu'. Ada beberapa kedudukan isem yang selalu mansub dan ada beberapa kedudukan isem yang selalu majrur. Dan ada juga nanti at-tawabi'. At-tawabi' itu i'rabnya selalu mengikuti kata sebelumnya. Nanti ada 4 tawabi'. Tabi'. Baik. Ini sebenarnya maksudnya al-mu'allif, mungkin maksud mu'allif di sini memberikan contoh-contoh dan pengelompokan kedudukan kata isem di sini, ini untuk memudahkan kita meng-i'rab, Ibu sekalian. Untuk memudahkan kita meng-i'rab. Jadi misal di sana kalau kita buka halaman berapa ini, Ibu? Dibuka bukunya. Halaman 15 Ibu ya. Untuk yang bagian ini kita buka yang di buku saja, di kitab saja, tidak membuka syarah. Karena kalau di syarah di sana malah ada tadakhul, ada tambahan yang mungkin seharusnya nggak ditambahkan. Karena seharusnya at-tawabi', namanya tawabi' itu pasti mengikuti yang sebelumnya, nggak perlu disebutkan selalu marfu', selalu mansub atau selalu majrur. Tawabi' ya mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya majrur ya ikut majrur, kata sebelumnya mansub ya ikut mansub. Jadi nggak perlu seharusnya dimasukkan ke sini. Tapi kalau di kitab di sini sudah itu intinya saja. Jadi kita perhatikan yang di kitab saja. Al-marfu'at minal asma. Sudah dibuka Ibu? Hal fatahtunna? Nah, fatahna. Baik. Al-marfu'at minal asma. Al-marfu'at minal asma. Maksudnya apa? Isem-isem yang selalu marfu'. Jadi kedudukan isem yang selalu marfu'. Itu ada 6 di sini, Ibu. 6, enggak banyak. Di sana ada al-mubtada wal khabar. Nomor 1 dan nomor 2. Wahid wa isnan itu al-mubtada dan khabar. Mubtada selalu marfu'. Khabar juga demikian selalu marfu'. Gitu Ibu ya. Mungkin Ibu pernah mendengar khabar itu mansub. Ya, khabar bisa mansub kalau bukan khabar mubtada, tapi khabaru laisa, khabaru kana gitu ya. Tapi kalau khabar dari mubtada selalu marfu'. Begitu Ibu ya. Mubtada dan khabar itu selalu marfu'. Misalnya apa? Allahu akbaru. Lafdzul jalalah, Allah lafdzul jalalah, ini mubtada marfu'. Lafdzul jalalah biasanya sebagai mubtada marfu'. Allahu. Kalau akbaru khabarun marfu'. Khabar marfu'. Jadi mubtada dan khabar dua-duanya selalu marfu'. Kalau kita mau i'rab, kalau nanti ada mubtada dan ada khabar, dua-duanya pasti marfu'. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Halo? Misalkan at-talibu jadidun. At-talibu jadidun.
At-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. At-talibu. At-talibu itu tadi mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Sedangkan jadidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Insyaallah enggak bingung ya, Ibu ya? Jadi mubtada dan khabar itu selalu marfu'. Wadih? Ade. Berikutnya yang selalu marfu' apa? Ismu kana. Ismu kana selalu marfu'. Dulu di semester 2 kita sempat mempelajari laisa bukan kana. Padahal sebenarnya biasanya atau umumnya atau lazimnya kitab nahwu itu yang dikenalkan lebih dulu adalah kana. Tapi kita tidak dikenalkan kana, tapi pertama kali adalah laisa. Enggak masalah. Semester laisa ini Afan. Laisa itu semester 3 ya, Beb ya? Semester 3. Laisa. Tapi intinya sama, kana dan laisa itu fungsinya atau pengaruhnya dalam susunan kalimat sama. Dia menasabkan merafa'kan ism setelahnya dan menasabkan khabarnya. Jadi ismu kana itu selalu marfu'. Ismu kana selalu marfu'. Contohnya di sana kanal babu maftuhan. Kanal babu maftuhan. Ismu kananya mana ini, Ibu? Al-babu. Al-babu itu ismu kana dan maftuhan khabaru kana. Al-babu ismu kana selalu marfu'. Enggak bisa enggak. Meskipun ismu kana itu berupa dhamir, tetap mabniun fi mahalli raf'in. Misalkan kanu minal mu'minin. Kanu minal mu'minin di sana. Kanu ismu kananya mana? Wow. Wawul jamaah. Wawul jamaah itu ismu kana kan Ibu ya? Wawul jamaah itu dhamirun muttasilun mabniyun. Semua dhamir mabni. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi ismu kana itu selalu marfu' atau fi mahalli raf'in. Begitu ya, Ibu ya? Wadih? Ade. Baik, nastamir. Berikutnya keadaan ism atau kedudukan ism yang selalu marfu' adalah khabaru inna. Ini juga pernah kita pelajari di semester 3, di awal semester 3. Di sana ada inna. Inna, pengaruh inna adalah menasabkan ism setelahnya dan marofakkan khobarnya. Di khobaru inna itu selalu marfu', nggak mungkin nggak. Misal di sana, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Inna itu harfu nasbin wa tawkid. Khobaru innanya mana ya, Ibu? Dalalah. Khobar. Wafurun. Wafurun. Jadi inna itu harfu nasbin wa taukid. Lafzul jalalah kedudukannya sebagai apa? Allah lafzul jalalah sebagai ismu inna. Kalau ismu inna mansub, innallaha mansub. Yang marfu apanya? Khabarnya ghafurun. Yani khabaru inna itu selalu marfu' ghafurun. Misalkan tadi at-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Kalau kita tambahkan inna jadi bagaimana, Ibu? Inna taliba jadidun. Inna taliba jadidun. Ini jadidun itu khabaru inna. Khabaru inna selalu marfu' atau fi mahalli raf'in. Khabaru inna itu selalu marfu' atau fi mahalli raf'in. Kalau misalkan ism mabni atau jumlah atau syibhul jumlah, berarti kita katakan i'rabnya mahalli kan gitu Ibu ya. Misalkan inna Muhammadan fil masjidi. Inna Muhammadan fil masjidi. Inna harfu nasbin wa taukid, Muhammadan ismu inna mansub. Lalu fil masjidi jar wal majrur fi mahalli raf'in khabaru inna. Fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi khabaru inna itu selalu entah itu marfu' atau fi mahalli raf'in. Begitu ya, Bapak ya?
Ya, Wadih? Alhamdulillah. insya Nastamir raqam khamsah yang termasuk al-marfu'at. Kedudukan ism yang selalu marfu' adalah fa'il. Ini sering kita ulang-ulang kan Ibu ya. Fa'il itu selalu marfu'. Ya kan Ibu ya? Ya. Subjek atau pelaku itu selalu marfu'. Enggak bisa enggak, pasti. Fa'il itu selalu marfu'. Kalau enggak marfu' berarti salah. Salah di sana. Khalaqanallahu. Mana fa'ilnya di sini? Allah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sini sebagai fa'ilun marfu'. Marfu'. Makanya di sana tandanya dhammah. Dhammah. Allahu gitu. Khalaqanallahu. Allah telah menciptakan kita. Lalu maf'ulun bihi-nya mana? Nah, Nah, Kan dhamir muttasil. Baik, insyaallah enggak bingung ya, fa'il selalu marfu'. Kalau kita mengi'rab fa'il maka pasti marfu', salahnya fa'ilun marfu'un. Nastamir raqam 6 yang termasuk al-marfu'at. Kedudukan isim yang selalu marfu' adalah naibul fa'il. Semester lalu kita membahas naibul fa'il kan Ibu ya? ada semester ini Ustaz. Semester ini ya? Wah, salah saya berarti. Ini Belum karena saya terlalu panjang ini merasa semester ini jadi yang lain-lain udah ujian nih. Semester 6 dan semester 7 itu belum ujian sendiri. Baik. Naibul fa'il itu semester ini ya kemarin? Iya kan belum ujian Ustaz. Iya. Berarti naibul fa'il atau yang mewakili fa'il itu selalu marfu' juga. Jadi kalau fi'lunnya fi'lun majhul itu kan tidak ada fa'ilnya kan, weh? Tapi naibul fa'il. Naibul fa'il itu menempati posisi fa'il. Dia juga selalu marfu'. Naibul fa'il selalu marfu'. Misal di sana khuliqal insanu minat tini. Min tinin. Khuliqal insanu min tinin. Khuliqa itu fi'lun madin majhul. Al-insanu kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il keadaannya Marfu'. marfu', selalu seperti itu. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Jadi kalau kita mengi'rab nanti misalkan ketemu mubtada, maka kalau kita i'rab mubtada selalu marfu'un, mubtada'un marfu'un, khabarun marfu'un, ismu kana marfu'un, khabaru inna marfu'un, fa'ilun marfu'un, naibu fa'il marfu'. Jadi 6 isim ini selalu marfu'. Begitu Ibu ya? Wadih? Hal min soal? Belum ada. Assalamualaikum. Nastamir. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya di sana adalah al-mansubat. Keadaan atau kedudukan isim yang selalu mansub. Kedudukan isim yang selalu mansub. Kedudukan isim apa saja yang selalu mansub? Kita lihat di sana. Ini lebih banyak ya Ibu kalau dibanding dengan al-marfu'at dan al-majrurat. Al-majrurat paling sedikit. Jadi kalau al-mansubat itu paling banyak. Al-mansubat di sana disebutkan ada 11. 11 yang pertama apa? Ismu inna. Seperti kita singgung tadi, ismu inna di semester 3 kemarin, ismu inna itu selalu mansub karena inna itu menasabkan ism setelahnya. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi ismu inna itu selalu mansub. Misal di sana innallaha ghafurun. Ismu innanya mana Ibu? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sana sebagai ismu inna mansub. Makanya Allah tanda harokat terakhirnya adalah fathah. Karena dia sebagai ismu inna mansub. Ismu inna selalu mansub atau fi mahalli nasbin. Gitu Ibu ya? Kalau misalkan ismu innanya dhamir misalkan innahu wafurun alha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Gitu Ibu ya? Jadi ismu inna itu selalu mansub atau fi mahalli nasbin. Assalamualaikum. Raqam isnan yang kedua
kedudukan isim yang selalu mansub adalah khobaru kana. Kalau tadi ismu kana selalu marfu', sekarang khobaru kana itu selalu mansub. Khobaru kana selalu mansub karena kana memang menasabkan khobar. Misal di sana kana at-ta'amu ladzizan. Kana at-ta'amu ladzizan. Kana itu fi'lun madin naqis. Kana fi'lun madin naqis mabniun. Nanti kalau i'rab fi'il insyaallah di bagian kedua. Lalu at-ta'amu kedudukannya sebagai apa Ibu? Isim Ismu kana kana. Ismu kana keadaannya Marfu. marfu'. Kemudian ladzizan sebagai apa kedudukannya? Baru kana. Khabaru kana Mansubun. mansubun. Ahsantuna. Khabaru kana selalu mansub atau fi mahallin nasbin. Nah, karena khabar kana ini juga bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Gitu ya Bapak ya. Jadi khabaru kana selalu mansub atau fi mahallin nasbin. Allahu alaikum. Nastamir. Raqam 3. Kedudukan isim yang selalu mansub adalah al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Ini insyaallah tidak aneh bagi ibu-ibu sekalian. Kita selalu mengatakan maf'ulun bihi pasti mansub kan gitu Ibu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Ya. Maf'ulun bihi objek atau maf'ulun bihi itu selalu mansub. Misal di sana fahimtud darsa. Fahimtud darsa. Mana maf'ulun bihinya Ibu? Ad-dars. Ad-darsa ahsantuna. Fahimtu itu fi'lun dan fa'il, ad-darsa maf'ulun bihi mansub, makanya fathah terakhir. Ad-darsa. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Ya. Assalamualaikum. Nastamir raqam 4. Nomor 4 yang termasuk al-mansubat, keadaan isim kedudukan isim yang selalu mansub, yaitu al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi itu apa Ibu? Tadi katanya al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi objek. Jadi al-maf'ul itu ada banyak ya Ibu. Seperti di kitab di sana ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi, ada maf'ul li ajlihi, ada maf'ul ma'ahu dan ada maf'ul mutlaq. Maf'ul bihi tadi adalah objek. Kalau maf'ul fihi atau apa Ibu? Ini di dalamnya. Di dalamnya, di dalam siapa? Di dalam apa? ada aneh. Jadi mungkin istilah yang lebih kita kenal adalah dzaraf. Al-maf'ulu fihi ya dzaraf. Zorof. Gitu ya Bapak ya? Maf'ul fihi adalah dzaraf. Dzaraf selalu mansub. Meski kalau misalkan mabni berarti fi mahalli nasbin. Sebagian dzaraf itu mabni. Tapi selalu dalam keadaan nasab. Kalau yang mu'rab mansub, kalau yang mabni fi mahalli nasbin. Gitu ya, Bu ya? Al-maf'ulu fihi atau dzaraf itu selalu mansub atau fi mahalli nasbin. Misal di sana safara abi lailan. Safara abi lailan. Ayahku telah safar di malam hari. Di malam hari ini kan dzarfuz zaman nih Bapak ya, keterangan waktu. Ya atau ya? Ya. Lailan dzarf atau maf'ul fihi, makanya dia mansub. Lailan. Nanti insyaallah jangan khawatir kalau misalkan di sini bingung. Insyaallah di awal semester 7 kita akan membahas al-maf'ulu fihi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Al-maf'ulu fihi baru akan kita pelajari secara detail di awal semester 7, bab pertama semester 7. Assalamualaikum. Jadi al-maf'ulu fihi atau dzaraf itu selalu mansub lailan. Dan maf'ulun fi. Kenapa kok disebut maf'ulun fihi? Karena mengandung makna fi. Jadi dzaraf itu mengandung makna fi, Ibu. Jadi lailan di sini kalau sebenarnya maknanya itu safara abi fil laili, kan gitu Ibu ya? Ya. Safara abi fil laili, di malam hari. Makanya disebut al-maf'ulu fihi karena dia mengandung makna fi. Kalau tidak mengandung makna fi, maka dia bukan sebagai dzaraf dan tidak maf'ulun fihi. Misalkan hadza
yaumul jumu'ati. Hadza yaumul jumu'ati. Tidak mengandung makna fi kan Ibu ya? Berbeda kalau misalkan ji'tu yaumal jumu'ati. Ji'tu saya telah datang yaumal jumu'ati. Itu kan mengandung makna fi, maksudnya fi yaumil jumu'ati. Kan gitu Ibu ya? Ya. Jadi kalau tidak mengandung makna fi, bukan dzarf, bukan maf'ulun fihi. Gitu Ibu ya? Ini makanya disebutnya maf'ul fihi. Karena mengandung makna fi. Jadi setiap maf'ulun fihi atau dzarf itu selalu mansub atau fi mahalli nasbi. Jalasal mudarrisu 'indal mudiri. 'Inda ini juga maf'ulun fihi atau dzarf mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Oke, ada beberapa dzarf yang mabni seperti amsi, seperti apa lagi? Al-ana, munzu, kalau digunakan sebagai dzarf, itu mabni. Mabni. Tapi kalau mabni tetap fi mahalli nasbin. Gitu Ibu ya. Meskipun mabni tetap fi mahalli nasbin semua dzarf. Wadih? Bingung tidak Ibu? Halo? Jadi ini maf'ul bihi-nya yang dzarafnya itu ya Ustaz. Oh ya ini indahnya ya. Indahnya betul. Jalasal mudarrisu 'inda. 'Inda di sini kan dzaraf makan. Iya atau ya? Keterangan Iya. tempat kan ya? Bersama mudir kan. 'Inda ini dzaraf makan wa huwa mudhaf. Dzaraf makan mansub wa huwa mudhaf. Sebenarnya al-maf'ulu fihi ya kata lain dari dzaraf Ibu. Jadi dzaraf ya maf'ulun fihi ya dzaraf itu sendiri. Atau nanti insyaallah akan kita pelajari maf'ulun fihi itu bisa juga naibun an dzarf yang mewakili dzarf. Tapi nanti insyaallah semester 7 nanti. Yang penting maf'ulun fihi atau dzarf itu selalu mansub. Gitu Ibu ya. Ya. Kunna nastamir raqam 5. Nomor 5, kedudukan ism yang selalu mansub adalah al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi itu apa Ibu ya? Li ajlihi. Li ajlihi itu kalau diartikan apa? Sebab akibat ya. Untuknya itu kan. Untuknya li ajlihi. Kan kalau misalnya kita katakan li ajlika, demi kamu atau untukmu. Li ajlihi itu maksudnya ya ini al-maf'ul li ajlihi itu keterangan sebab Ibu. Keterangan sebab. Misal di sana mungkin kalau kita lihat susunan kalimatnya akan lebih jelas. Ma kharajtu minal baiti khaufan min corona. Khaufan minal har. Khaufan minal har. Ma kharajtu minal baiti. Ma makna? Ma kharajtu minal baiti. Ma ini ma apa? Nafi. Ma nafiyah kan Pak? Ma nafiyah berarti maknanya tidak kan? Saya tidak keluar dari rumah. Khaufan. Khaufan ini menunjukkan alasan atau sebab. Khaufan karena takut Dari Panas. ada panas karena takut panas ntar gosong karena takut panas atau khaufan minal virus min virus takut virus atau takut satpol pp ya. Ma kharajtu minal bait. Itu kan ditutup kalau ibu-ibu. Ma kharajtu minal baiti. Tapi kalau di rumah jadi kelihatan lagi ya. Yang penting kan dilihat suami kan ya. Apa ya? Ma kharajtu minal baiti khaufan. Khaufan minal har. Jadi khaufan ini adalah al-maf'ulu li ajlihi. Dia menunjukkan alasan atau sebab. Gitu ya. Al-maf'ulu li ajlihi itu alasan atau sebab. Misalkan misal yang lain apa misalnya? Qara'tu suratal ikhlas
qara'tu suratal ikhlasi hubban laha. Saya membaca surat Al-Ikhlas menyukainya. Apa? apa nih ini berisik sekali ini Ahmad. Ini lagi seru-serunya ngajakin canda kakak-kakaknya. Apa nih, Bang? Jadi tadi apa? Qara'tu surat Al-Ikhlasi, saya membaca surat Al-Ikhlas hubban laha karena suka dengannya. Gitu ya. Jadi kata hubban itu maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi itu menunjukkan alasan atau sebab. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Alhamdulillah. Anda samir. Raqam 6, nomor 6 yang termasuk atau kedudukan isim, afan. Kedudukan isim yang selalu mansub adalah al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ul Al-maf'ulu ma'ahu. Apa yang dimaksud al-maf'ul ma'ahu, Ibu? Bersama. Al-maf'ulu bersamanya. Kira-kira apa, Om? Penyerta. Sesuatu yang menyertai, ahsanti. Sesuatu yang menyertai. Nanti insya Allah kita wawul ma'iyah itu sudah kita pelajari belum? Belum, Om? Belum ya? Kayaknya belum, Ustaz. Masa, Om? Baru dengar saya, Ustaz. Kayaknya di bab 2, Om. Afan. Kayaknya di bab 2, Om. Wawul ma'iyah misalkan menunjukkan wawunya bukan bermakna dan, tapi menunjukkan kebersamaan. Kalau al-maf'ulu ma'ahu ini juga menunjukkan kebersamaan. Di sana safartu wa bilalan. Maksudnya safartu ma'a Bilal. Gitu, ma'a Bilalin. Di sana mengandung makna ma'a kan Ibu ya? Mengandung makna ma'a, makanya disebut al-maf'ulu ma'ahu. Safartu wa bilalan. Misalkan yang lain, misalkan dhahabtu wasyamsa tali'atun. Dhahabtu wasyamsa tali'atun. Saya pergi wasyamsa pada saat bersamaan dengan matahari sedang terbit. Gitu ya, Bapak ya? Dhahabtu wasyamsa, asyamsa itu maf'ul ma'ahu. Asyamsa fathah. Shali'atun. Yang penting gitulah Ibu ya. Memang kita belum mempelajarinya. Tapi ada gambaran kan Ibu ya? Maf'ul ma'ahu itu menunjukkan kebersamaan. Gitu Ibu ya? Di sana mengandung makna ma'a. Ini kalau di kitab ini tulisannya sirtu wal jibala, artinya apa ya, Ustaz? Sirtu wal jibala. Di kitab mana? Iya, yang punya saya tuh tulisannya itu. Sama kita juga. Wah, kita nggak beda, kita sirtu. Kita berbeda ya. Sirtu wal jibala saya, tapi berhenti sampai di situ saja, Mas. Wal jibala gitu saja. Iya. Saya berjalan demikian juga dengan al-jibal. Pegunungan, gunung-gunung kan ya. Sirtu wal jibala. Harusnya di sana ada khobarnya sih sebenarnya, Om. Seperti tadi. Dhahabtu wasyamsa tali'atun. Wasyamsa itu asyamsanya maf'ul ma'ahu, tali'atun itu khobar. Itu tali'atan. Itu sirtu wal jibala maf'ul ma'ahu juga. Sirtu ma'al jibal. Wal jabala apa wal jibala sih, Ustaz? Nah, itu mbaknya panjang atau pendek? Kayaknya pendek.
Kalau pendek berarti wal jabal. Wal jabal. Kalau baknya panjang wal jibal. Jabal. Wal jabal. Jadi saya berjalan bersama gunung gitu, Ustaz. Bukit. Allah alam, apakah ini maksudnya adalah iktibas dari ayat? Jabal Nur. Karena memang dijelaskan sebenarnya gunung-gunung itu kan bukan sesuatu yang sabit, bukan sesuatu yang diam. Disebutkan di dalam ayat jibal itu tasiru masirus sahab. Jadi atau funas. Jadi gunung-gunung itu sebenarnya itu bergerak seperti gerakannya awan. Dia gerakannya itu tidak terasa gitu. Gerakannya itu tidak terasa. Allah alam, apakah ini iktibas dari ayat itu? Apakah bagaimana Allah alam? Atau mungkin biasanya kalau orang berjalan itu kan Ustaz, apa? kayak model perumpamaan juga melakukan bersama dengan perumpamaan gitu kali, bukan? Allah alam, maksudnya seperti bagaimana yang di kitabnya Ibu? Sama, bersama. Tapi di sana nggak ada keterangan, Om? Nggak ada. Nggak ada, Om, ya? Atau mungkin terkadang kan orang kalau misalkan berjalan itu terkadang tuh benda-benda yang jauh itu ikut kelihatan ikut berjalan kan itu, Om? Iya, kayak berjalan bersama bintang kali ya. Iya. Gitulah. Romantis banget. Bawa suasana ya biasanya mau pikirin. Biasanya kalau naik mobil itu kan lewati gunung-gunung kan kayak barengan jalan kayak gunung. Itulah yang saya maksud tadi. Biasanya kalau kita berjalan, iya sama kayak awan, sama kayak layang-layang, kayak bintang. Biasanya anak-anak tuh kalau diboncengin itu ngeliatin layang-layang pasti bilangnya, wah, layang-layangnya ngikutin gitu. Layang-layang ngikutin. Kan perasaan aja. Irful jabala. Allah alam maksudnya seperti apa di jumlah itu. Tapi intinya al-maf'ul ma'ahu itu menunjukkan kebersamaan, di sana mengandung makna ma'a. Gitu Ibu ya? Memang kita belum mempelajari secara tersendiri kan maf'ul ma'ahu ini Ibu ya? Ya kan ya? Ya. Maaf, nggak masalah. Yang penting kita pahami sekilas saja maf'ul ma'ahu itu menunjukkan kebersamaan dan mengandung makna ma'a. Gitu Ibu ya? Ya. Baik. Nastamir. Raqam 7. Raqam 7 yang termasuk kedudukan ism yang selalu mansub adalah maf'ul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq. Seperti di kitab dituliskan. Maf'ul mutlaq itu apa Ibu? Maf'ul mutlaq itu apa? Maf'ul mutlaq itu sebenarnya itu menunjukkan jenis dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Misal di sana yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Kata qira'atan jayyidatan, qira'atan ini maf'ul mutlaq. Jadi nanti menunjukkan jenis dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Jadi biasanya itu bentuknya itu masdar dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Misalkan fahimtu fahman jayyidan. Kata fahman itu maf'ul mutlaq. Itu ya? Biasanya bentuk masdar dari fi'lun sebelumnya. Gitu ya, untuk penekanan dan biasanya di setelahnya disebutkan na'atun. Disebutkan jenis dari fi'lunnya itu seperti apa. Gitu ya? Kalau pemahaman bukannya yang jayidannya itu harusnya Ustaz.
Iya, jayidan itu na'tun kan, Om ya. Na'tun itu kan harus punya man'ut. Man'utnya nggak mungkin fi'lun. Ya kan, Om ya? Ya atau ya? Iya. Jadi yang mutlaknya Maf'ul mutlaknya ya man'utnya itu tadi. Maf'ul man'utnya. mutlak wa huwa man'ut. Maf'ulun mutlak wa huwa man'ut. Gitu ya. Sedangkan Ini jayidan selalu itu na'tun. Nah, bagaimana, Om? bentuk naat Bentuknya harus man'ut. selalu man'ut, Ustadz. Ustadz, Nah, di apa nih namanya di lisani ada tuh Ustadz? Maf'ul mutlak, gimana di maf'ul sana, Om? Di sana li, keterangannya maf'ul mutlak apa, Om? maf'ul Sebenarnya sepertinya me- nggak harus, Om. Nggak harus na'at man'ut. memperkuat atau memperjelas gitu loh Ustadz. Biasanya menunjukkan jenis dari fi'lunnya tersebut. Jadi mempertegas dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Gitu, Om ya? Memperjelas ya, memperjelas, mempertegas. Nah, Jelas. Kalau maf'ul ma'ah tadi apa nih? apa, Om, di sana? Kebersamaan. Iya, menunjukkan kebersamaan, betul sekali. Mengandung makna ma'a. Kebersamaan. Di situ mungkin ibu-ibu bisa membuka-buka ulang yang lisani, ibu-ibu, meskipun sepertinya dulu kita belum sampai di sana, Weh. Belum. Sampai di maf'ulat. Dan tawabi itu kita belum sampai di sana. Tapi di lisani ada kalau ibu-ibu mau membuka-buka untuk mempermudah. Di halaman berapa, Mu Fikri? 90 kan, 90. Halaman 90, Weh. Pas tahun kelahiran Dari saya. 87 sih, maf'ulun bi, maf'ul mutlak. Maf'ulun tayyib. Yang penting maf'ulat itu ya di sana. Tayyib. Atau mungkin maudu'nya mansubat, Om ya, juga al-mansubat. Judulnya. Al-mansubat minal asma. Judulnya mafa'il, Ustadz. Mafa'il. Ngapain deh? Fadlan. Nanti mungkin bisa dibuka-buka lagi di lisani untuk lebih mudah. Biasanya kalau di lisani kan ada bahasa Indonesianya, mungkin lebih mudah gitu, Om ya. Iya. Assalamualaikum. Tapi kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Maf'ul li'ajlihi menunjukkan alasan atau sebab, lalu maf'ul ma'ahu menunjukkan kebersamaan, maf'ul mutlaq itu biasanya menunjukkan jenis atau menekankan atau mempertegas dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Biasanya disebutkan adalah masdar dari fi'lun tersebut. Atau sebenarnya bisa saja sih, tapi kalau yang lain nanti akan mirip seperti hal yang di bawahnya ini nanti. Gitu, Ibu ya? Ya, Ustaz. Kalau disebutkan bukan na'at man'ut, misalkan qara'tu qira'atan. Kalau tidak disebutkan dengan man'ut, itu biasanya nanti menunjukkan marroh, menunjukkan berapa kali gitu. Kalau misalkan disebutkan marroh qira'atan, itu maksudnya adalah sekali baca gitu ya. Qira'atan. Akaltu aklatan. Kalau misalkan tidak disebutkan dengan man'ut, na'at man'ut maksudnya, dengan na'atunnya, itu biasanya menunjukkan marroh, isim marroh. Gitu ya, Bapak? Baik, kurang lebih demikian. Memang kita belum juga mendalami maf'ul mutlaq. Tapi nggak masalah. Gambarannya insya Allah ada, Om ya? Maf'ul mutlaq. Iya, Ustaz. 6. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan sedikit lagi atau kita subhanallah ini udah jam 10 lewat, Om. Atau kita cukupkan sampai di sini dulu, Ibu.
Ya. Kita cukupkan saja Ibu ya. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan hari Ahad. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kita lanjutkan al-mansubat, lalu al-majrurat dan tawabi'. Tawabi' nanti juga pembahasannya tidak singkat mungkin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Hal min soal? Sudah sampai hari Ahad aja. Sampai hari Ahad. Baik. Kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, istiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada, demikian juga dengan orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.